Selamat siang, sejawat lansia yang berbahagia. Ketemu lagi dengan channel The Sinau Sare. Ada satu pola atau fenomena yang menarik yang sering kita lihat dalam kehidupan para lansia atau di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya para lansia, di mana para lansia ini, kita ini yang seumuran dengan kita ini, itu secara tidak sadar atau tidak sadar, terus-menerus melayani anak-anaknya yang sudah dewasa. Entah itu pelayanan dalam bentuk mengurus rumah tangga, menjaga cucu, sampai mengorbankan waktu, bahkan kadang-kadang sampai mengorbankan uang, bahkan kesehatan sendiri demi anak-anaknya yang sudah besar. Memang orang tua dan kebanyakan dan hampir semua orang tua itu rela berkorban kepada anak-anaknya tanpa pamrih. Hanya saja pertanyaannya sampai kapan? Apakah sampai tubuh ini tidak kuat? Atau sampai kapan? Sementara sebetulnya kalau kita bicara jujur, masa tua adalah waktu untuk menikmati hidup, bukan mengulang masa pengorbanan. Memang banyak orang tua yang merasa bangga, atau dalam hal ini lansia yang merasa bangga karena masih dibutuhkan oleh anak. Tapi sejujurnya kadang-kadang dalam diam kita ini merasa lelah, bahkan kadang-kadang sakit. Sayangnya kadang-kadang anak-anak yang sudah dewasa itu lupa bahwa orang tuanya pun juga manusia biasa yang butuh istirahat dan kebebasan. Nah, sehingga ada semacam kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan oleh para orang tua, khususnya yang sudah lansia seperti kita ini, kepada anak-anaknya. Apa itu? Yang pertama, seringkali selalu mengatakan iya setiap kali anaknya meminta bantuan. Bahkan merasa bersalah ketika harus menolak permintaan anak-anaknya. Ya macam-macam alasannya, mungkin takut disebut egois oleh anak-anaknya. Padahal ini kita sebagai orang tua, terlebih yang sudah usia lanjut seperti kita ini, itu punya hak untuk hidup dengan tenang karena memang sudah waktunya. Nah, sehingga menjadi pelayan bagi anak-anak dewasa ya bukanlah tugas orang tua yang sudah seumuran dengan kita ini, yang sudah ada di usia senja atau lansia. Ini bukan berarti kita itu tidak mencintai anak-anak kita, tetapi karena memang kita juga punya hak untuk mencintai diri sendiri. Karena kalau ini kita teruskan, sejujurnya, mungkin kalau salah tolong dibenarkan dan direspon, dikomentari. Ketika kita selalu mengatakan iya dan tidak sanggup mengatakan tidak karena takut tadi dikatakan egois atau apalah dari anak-anak kita, maka dalam berkegiatan, dalam melayani kebutuhan anak-anak kita yang sesungguhnya sudah dewasa itu, kita itu merasa lelah, bahkan kadang-kadang emosi kita itu terkuras. Dan amit-amit ya, mungkin kita bahkan merasa menjadi tidak berharga lagi. Tapi ini jangan sampai. Oleh karenanya hal seperti itu sebaiknya mungkin tidak diteruskan, karena bagaimana juga kita sebagai orang yang sudah lansia ini sudah waktunya untuk menikmati hidup. Nah, tanda-tanda apa
yang seringkali kita tidak sadari bahwa sebetulnya kita itu seharusnya sudah berhenti melayani dan mulai hidup lebih sehat secara emosional. Yang pertama, kita merasa tertekan tapi tidak bisa bilang tidak. Jadi ya isinya cuma capek dan emosional. Tapi mau mengatakan tidak itu tidak enak pada anak. Yang kedua, kita menjadi jarang mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan yang kita minati, kita sukai. Karena sejujurnya sebagai manusia, ya kita pasti punya sesuatu yang passion atau minat yang barangkali anak-anak kita tidak tahu, tapi kita menginginkan melakukan kegiatan itu. Sehingga dengan demikian kita ya sejujurnya tertekan karena tidak bisa merealisasikan apa yang kita inginkan karena ketiadaan waktu, karena ya melayani kebutuhan anak-anak yang seharusnya mereka sudah lakukan sendiri. Berikutnya, Anda merasa anak-anak hanya datang ketika butuh saja. Kalau kita sudah merasakan itu, ini sepertinya memang ya tanda-tandanya kita harus berhenti melakukan atau melayani itu. Dan jangan sampai terjadi kalau sampai menjadi kehilangan semangat hidup karena mungkin terlalu lelah baik secara fisik maupun psikis. Nah, oleh karenanya maka sudah saatnya lah ketika kita merasakan ada tanda-tanda atau kelelahan ya, di saat kita melakukan kegiatan yang seharusnya sudah tidak lagi kita lakukan ya, terhadap anak-anak kita karena anak-anak kita memang sudah besar-besar, maka kita rasanya wajib nih, hukumnya wajib nih ya, untuk melakukan langkah-langkah ya, paling tidak ada 5 lah hal yang harus kita lakukan ketika kita memang berniat untuk menghentikan agar supaya kita tidak lagi selalu melayani kebutuhan anak-anak kita ketika sudah dewasa. Yang pertama, kita tidak boleh sungkan dan segan untuk mengatakan tidak. Tentunya ini harus kita lakukan dengan lembut tetapi tegas. Misalnya, maaf, hari ini saya mau istirahat ya, jadi kita harus tegas itu karena memang ya semakin tua ya fisik tidak sekuat ketika masih muda ya, apalagi usia-usia ya, sudah 60 tahun ke atas ya, seperti saya ini sudah mau menuju ke 70, jadi ya beda, sangat beda sekali kondisi tubuh dibandingkan dengan waktu muda, waktu masih belum pensiun ya, beda. Sehingga kita merasakan lah, sekalipun kita mungkin aktif berolahraga, tetapi mungkin kebugaran kita itu mungkin ya itu pasti tidak sama dan sebangun seperti kita waktu masih muda dengan aktivitas yang sama. Yang kedua, ya kita coba memulai aktivitas baru ya, yang sama sekali di luar dari apa yang biasa kita lakukan ketika kita melayani anak itu. Misalnya jalan pagi ya, jalan pagi ini yang paling sederhana, jalan pagi. Jadi kalau misalnya kita setiap pagi harus ngurusi atau menjaga cucu misalnya atau apa, ya kita tuangkan untuk jalan pagi ya, gitu, untuk jalan pagi. Nah, misalnya ya menulis misalnya, atau misalnya belajar sesuatu yang baru gitu ya. Itu adalah cara-cara di mana kita mempunyai waktu yang kita peruntukkan untuk diri kita sendiri, untuk kebahagiaan, karena memang ya sudah waktunya lah kita itu melakukan itu. Jadi tidak terkuras hanya untuk mengurusi kebutuhan anak semata, karena memang sudah dewasa tentunya anak kita itu kan di usia-usia kita yang sudah lansia ini kan ya, bahkan mungkin yang paling bungsu pun sudah kerja.
Yang berikutnya, ya kita mungkin perlu cukup tidur gitu ya. Ya jalan-jalan lah gitu. Ya kalau kita punya rezeki cukup ya kita perlu makan enak. Kita harus makan sesuatu yang mungkin ya sekali-sekali lah, yang tanpa harus mengorbankan kesehatan kita. Dan kita harus merubah mindset kita bahwa kita ini bukan menjadi penjaga selamanya terhadap anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak sudah besar, ya biarkanlah anak-anak kita belajar bertanggung jawab. Ini bukan berarti kita sebagai orang tua yang sudah usia lanjut ini meninggalkan mereka, tetapi kita ini sedang kembali pada diri sendiri, ya. Me time lah kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya berhentilah ya untuk terus melayani agar bisa dicintai, karena itu saya pikir tidak pas, karena bagaimanapun juga kita juga manusia yang punya hak untuk mencintai diri sendiri, karena bagaimanapun juga kita juga sebagai manusia. Jadi prinsipnya bahwa hidup itu bukan hanya untuk memberi, sekalipun itu kepada anak kita sendiri, tapi juga untuk menikmati sisa waktu di mana kita masih diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mulai hari ini ya, mungkin kita niatkan kepada para lansia yang sudah anak-anak yang sudah dewasa ya, berhentilah jadi pelayan, mulailah jadi sahabat terbaik untuk diri sendiri. Kita sadari sepenuhnya bahwa kita ini berhak bahagia, damai, hidup penuh makna. Jangan tunggu diabaikan, baru kemudian kita menyadari bahwa kita ini penting dan perlu untuk bahagia. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ini bisa memberikan pencerahan atau masukan, ya, silahkan like dan di komen dan subscribe. Atau barangkali kalau ada hal yang kurang pas, dan saya yakin sejawat lansia punya pengalaman yang jauh lebih besar, lebih banyak ya, silahkan komentar. Harapannya nanti menjadi satu kesatuan pengalaman yang bisa kita sampaikan kepada sejawat lansia yang lain. Demikian, sampai ketemu di topik